Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abdul Razak. Kali ini saya akan menyampaikan materi hukum terkait syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan apa itu pengertian dari zakat mal, zakat fitrah, dan usaha produktif. Kemudian syarat-syarat zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian bagaimana penghitungan zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian pendayagunaan usaha produktif. Baik, saya akan coba urai satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada masyarakat. Kemudian, zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan suci Ramadan. Dan adapun usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, syarat zakat mal dan zakat fitrah. Syarat zakat mal adalah pertama, milik penuh. Kedua, halal ketika cukup nisab. Artinya nisab itu batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat atau yang dikenakan zakat. Kemudian haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kemudian syarat zakat fitrah adalah pertama, beragama Islam. Kedua, hidup pada bulan suci Ramadan. Kemudian memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat mal meliputi pertama, zakat emas, perak, dan logam mulia. Kemudian yang kedua, zakat uang dan surat berharga lainnya. Kemudian yang ketiga, zakat perniagaan. Kemudian yang keempat, zakat pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Yang kelima, zakat peternakan dan perikanan. Yang keenam, zakat pertambangan. Yang ketujuh, zakat perindustrian. Kemudian yang kedelapan, zakat pendapatan dan jasa. Dan terakhir, zakat rikas atau harta temuan. Kemudian zakat fitrah meliputi beras atau makanan pokok atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras atau makanan pokok tersebut. Kemudian tata cara penghitungan zakat, baik zakat mal dan zakat fitrah berbeda. Zakat mal meliputi zakat emas, wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak. Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayarkan sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki. Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas pemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat logam mulia sebesar 2,5%. Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang dibayarkan 2,5% dari logam mulia yang dimiliki. Zakat emas, perak, logam mulia lainnya ditunaikan setelah haul dan dibayar melalui amil zakat resmi. Apabila muzaki memiliki emas, perak, logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan
dan nisabnya sebesar 85 gram emas. Kemudian zakat mal terkait zakat uang dan surat berharga lainnya. Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%. Dalam hal yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayarkan 2,5% dari uang yang dimiliki. Zakat surat berharga wajib dikenakan kepemilikan surat berharga telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat atas surat berharga 2,5%. Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki. Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Apabila muzaki memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas. Zakat mal terkait zakat perniagaan, nisab zakat perniagaan senilai 85 gram emas. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Adapun dapat dikeluarkan setelah dikenakan haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Kemudian zakat mal terkait zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan. Nisab zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% jika tak ada hujan atau 5% jika menggunakan irigasi. Dalam hal hasil panen yang diperoleh, muzaki melebihi nisab, zakatnya harus dibayar 10% jika tak ada hujan, 5% jika menggunakan irigasi. Zakat pertanian, perkebunan, kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat mal terkait zakat peternakan dan perikanan. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat pengembalaan umum. Dalam hal hewan ternak dipelihara, kategorinya sebagai zakat perniagaan. Hewan ternak yang dimaksud meliputi unta, sapi, kerbau, kuda, dan kambing. Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi, kerbau, kuda, kambing tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015. Zakat peternakan ditunaikan 1 tahun sekali pada saat nisab dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat mal, zakat hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil penangkapan ikan. Nisab zakat atas hasil perikanan senilai 85 gram emas. Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat mal terkait zakat pertambangan, nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat mal terkait zakat perindustrian, nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas. Kemudian nisab zakat untuk yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%. Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan. Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayar melalui amil zakat resmi. Zakat mal terkait zakat pendapatan dan jasa, nisab zakat pendapatan senilai 653
53 kg gabah atau 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa terima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Kemudian terkait zakat mal, zakat riskas atau harta temuan, zakat rikas tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikas sebesar 1/5 atau 20%. Zakat rikas ditunaikan pada saat riskas didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Kemudian tata cara penghitungan zakat yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 3,5 liter per jiwa, atau bisa diganti dengan uang senilai 5 liter beras. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal bulan suci Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian terkait zakat dapat didaya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendaya gunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat: pertama, apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kemudian yang kedua, memenuhi ketentuan syariat. Kemudian yang ketiga, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik. Kemudian yang keempat, mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif secara berjenjang dan setiap 6 bulan dan akhir tahun. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, materi hukum yang saya sampaikan terkait syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan pemirsa sekalian. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam penyuluh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.